Terkait dengan keterangan Mel-Mel di media massa, sekarang ini menimbulkan kayak dua kubu teman-teman. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Tetapi kalau kita lihat dari mereka yang percaya dengan keterangan Mel-Mel bahwa dia mengatakan di tanggal 27 Agustus 2016, tepat di malam kejadian dari Vina dan juga Eki, dia adalah orang yang terakhir bersama mereka. Bahkan juga Mel-Mel itu mengaku bahwa dia melihat semua adegan kurang lebih sekitar 1 jam pada saat Eki dan juga Vina itu dibawa ke sebuah kebun kosong kemudian dibegitukan. Tetapi yang percaya adalah yakin karena memang memberikan keterangan ya lewat rekan-rekannya yang sudah dipercaya bahwa dia ini selama 8 tahun terakhir ngerasa hidupnya nggak tenang, dia ngerasa bersalah. Dan poin yang disampaikan yang berhubungan dengan kasus hukum sekarang adalah untuk para terpidana sekarang, termasuk juga Saka Tatal yang sudah keluar, Mel-Mel mengatakan bahwa memang mereka adalah bagian yang dilihat pada malam hari itu. Terlepas ada yang percaya atau ada yang tidak. Kemudian bagi yang kontra dengan Mel-Mel, ini juga cukup banyak teman-teman. Ada yang menyaksikan keterangan dia ini apakah benar atau enggak. Terutama terkait dengan lokasi yang tempat dia melihat kejadian tersebut, tepatnya adalah yang di depan SMP Negeri 11 ya. Nah ini juga ada salah satu statement dari Doci yang merupakan pembina XTC ya, Cirebon, yang meragukan keterangan Mel-Mel. Jadi dia menunjukkan kondisi jalanannya seperti ini. Ini adalah kebun kosong di depan SMP Negeri 11 dan Mel-Mel ini ngelihatnya dari mana ya? Karena akses jalan itu cuma satu dan katanya dia bawa motor kan dan diparkirkannya di depan. Itu adalah statementnya Mel-Mel. Tetapi Doci tanya dibawa di motor mana. Sebenarnya nggak fair sih kalau kita lihat dari saksi mata ya yang sekarang berada di kawasan tersebut membandingkan ceritanya Mel-Mel dengan kondisi TKP yang sekarang. Aku yakin lah 8 tahun itu sudah banyak perubahan, bahkan mereka pun yang sama kontra dengan Mel-Mel mempertanyakan warung kecil tersebut berada di mana. Ini kok linear ya dengan keterangannya saksi Aep ya. Kan Aep bilang bahwa ya ada bagian saksi yang dia lihat adalah ada warung kecil yang dia beli rokok bersama Dede. Dan Mel-Mel pun juga mengatakan hal yang sama. Dia pada saat malam kejadian tersebut sempat meminta tolong kepada seorang pria yang sedang berada di sebuah warung kecil tersebut. Tetapi pria tersebut tidak mau membantu karena dia nggak mau ikut campur. Kalau secara hukum, alat bukti kan ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dalam dunia hukum dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan suatu isu itu fakta. Kalau ada lebih dari ya 2 alat, lebih dari ya paling nggak 2 alat bukti, ya itu sudah ada potensi bahwa itu adalah kebenarannya. Bahkan Ferry pun ya, salah satu warga yang ada di kawasan Cirebon tersebut, ya tidak membantah secara nyata, ya mungkin aja memang ada tahun 2016 tersebut warung-warung kecil, katanya ada di daerah sana. Sekali lagi, aku yakin dari Polda Jawa Barat juga akan menjadikan bagian ini pertimbangan yang sangat nyata. Pasti sudah dilakukan pengecekan di prarekonstruksi kemarin. Apakah make sense atau enggak keterangannya dari si Aep tersebut dengan alat bukti yang ada di lokasi TKP tersebut. Nah, Mel-Mel ini juga bilang bahwa terkait dengan nama-nama yang disebutkan, dia tidak bisa memastikan apakah semua terpidana itu adalah yang dia lihat, tetapi dia cuma tahu adalah beberapa nama aja. Kalau dia sudah melihat wajahnya, mungkin bisa mengenali secara detail. Kemudian juga ada salah satu informasi yang disampaikan oleh netizen nih ke aku teman-teman ya, makasih, terkait dengan saksi Aep. Ini ada dugaan foto-foto Aep tuh sekarang sudah tersebar di sosial media. Ini aku lihat dari Facebook pageku banyak yang mengirimkan link. Thank you teman-teman. Aku bahas di sini. Di sini tuh ada banyak foto-fotonya Aep ya. Ini kan foto Aep dugaannya. Kalau aku lihat sih memang mirip ya, baju yang dipakai buat live, tipikal wajah, rambutnya. Memang ini adalah sepertinya Aep yang dikirimkan oleh sebagian netizen lewat Facebook pageku di Anjasa Semara. Terus juga ada salah satu netizen yang mengirimkan foto ini juga banyak di TikTok, di Facebook page, yang menunjukkan fotonya dugaannya adalah Aep. Dia pakai jaket motor XTC. Ya, ada potensi, possibility-nya ada beberapa hal ya. Misalnya, ya bukan berarti Anjas orang yang pakai XTC sudah pasti dia adalah
bagian dari kelompok tersebut. Bisa aja dia cuma iseng-iseng make doang, ya sama sih. Kayak dulu juga aku pakai seragam TV-nya temenku, ya aku cuma buat foto-foto doang, tapi aku nggak kerja di TV tersebut, ya sebagai fun-funan aja. Ini pun juga sama, tetapi dari statement netizen ini banyak yang curiga bahwa AF ini sebenarnya nggak kredibel sebagai saksi. Ya, salah satu hal yang ngebuat masyarakat trennya cukup curiga dengan dia pada saat sejumlah YouTuber yang berada di kawasan TKP tersebut melakukan cross-check dengan apa yang disampaikan AF di media massa atau sosial media. Di mana sih warungnya, di mana sih AF ngeliatnya, dan isu-isu yang berkaitan dengan hal tersebut. Banyak yang menyaksikan bahwa AF ini beneran melihat semuanya karena dari beberapa warga bilang bahwa AF itu dendam aja sama warga sekitar karena dia beberapa kali itu katanya sering diperlakukan tidak nyaman. Salah satu warga bilang, kami itu sudah lama mengintai AF dulu ya di tahun 2016 karena dia sering melakukan hal-hal yang dinilainya adalah melanggar asusila warga setempat, bawa cewek ke dalam. Bahkan momen terakhir pada saat beberapa hari sebelum orang yang menggerebeknya itu ditangkap oleh penyidik saat itu, polisi, ya AF juga kalian tahu kejadiannya. Dia digerebek, kemudian dihakimi secara sebagian warga di sana itu yang diduga adalah ngebuat dia ngerasa dendam. Tetapi sekali lagi, untuk menjadi AF juga nggak gampang ya teman-teman sekarang ini. Kayaknya dia untuk warga di TKP kayaknya banyak banget yang benci sama dia gitu. Pengen melakukan A, B, C, dan D. Ya, atas azas praduga tak bersalah, ya menurut aku AF juga perlu dilindungi. Makanya untuk Polda Jawa Barat mengatakan bahwa semua saksi sekarang sudah berada di bawah lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena ya keluarganya juga waktu itu juga menjadi salah satu poin kenapa di tahun 2016 atau 17 persidangannya dia tidak hadir. Karena dipikirnya dia ketakutan. Itu yang dikatakan oleh AF di sini teman-teman. Lantas dengan Mel-Mel bagaimana? Apakah dia sekarang sudah diamankan oleh penyidik Polda Jawa Barat? Ya, sampai saat ini kalau aku lihat dari beberapa rekan-rekan yang ada yang ngobrol sama mereka, AF masih berada di kawasan rumahnya sendiri, masih berembuk sama keluarganya apa yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi aku apresiasi pada saat Mel-Mel ya, itu bisa tampil di TV One. Aku yakin sih kemarin tuh pada saat tampil tuh pasti dia deg-degan banget, dia ngerasa maju atau enggak, lanjut atau enggak. Karena di sisi lain dia akan mendapatkan banyak sekali pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kemudian keselamatan dia juga akan terancam. Dan kalau keterangannya AF itu lebih cenderungnya adalah ada keterangan yang linier dengan Mel-Mel ya. Mel-Mel dan juga AF itu kalau aku lihat ada banyak yang mirip satu sama lainnya. Tapi kan bagaimana dengan saksi yang lainnya yang jelas kayak Liga Akbar, yang jelas-jelas di BAP dia mengatakan bahwa dia ketemu sama Vina dan Eki itu di jam 9.15 atau jam 21.15 dan dia katanya kan dikejar-kejar sama sejumlah kelompok motor. Kemudian si Liga Akbar ini bisa selamat karena dia masuk gang, sementara korban Vina dan juga Eki itu nggak bisa selamat karena dia menuju ke jalan raya. Kalau memang yang dikatakan Mel-Mel itu benar, ya berarti Liga Akbar itu bohong. Tapi kalau yang beneran Liga Akbar itu benar, ya berarti Mel-Melnya bohong. Atau bahkan ada possibility lainnya bahwa mereka juga ada sama di sana. Karena kan Mel-Mel juga bilang di salah satu podcastnya katanya dia itu ada Linda atau seseorang yang bilang bahwa yang bersama Linda dan juga Vina dan juga Eki bukan Mel-Mel tapi namanya Kevin. Terus Mel-Melnya bilang kalau memang dia ngomong seperti itu kok bisa tahu gitu kan, yang di sana itu adalah aku, katanya begitu teman-teman. Nah terkait dengan kakaknya Vina, Marliana, terkait dengan Mel-Mel, apa reaksinya? Marliana bilang saya nggak tahu siapakah Mel-Mel tersebut dan saya memang nggak kenal sama teman-temannya Vina. Tetapi ada salah satu statement yang dikatakan oleh Mel-Mel bahwa saya itu sudah berusaha mau ngasih tahu orang tuanya atau keluarganya Vina, tetapi sudah keduluan sama para pelaku. Nah ini Marliana mengatakan bahwa setelah kejadian, seingat saya, yang ke rumah itu ada 2 orang. Pertama itu badannya sedikit gemuk, dan satu lagi badannya kecil, mirip seperti Linda. Nah, apakah si Mel-Mel ini datang ke rumahnya Vina
keluarganya, itu dia ketemu dengan semuanya atau cuma ngelihat dari luar. Karena kan ini bagian yang kualitatif ya. Bisa aja Mel betul datang ke rumah tapi sudah keduluan, jadi dia tidak menemuinya, jadi cuma ngelihat dari jauh saja. Karena bagian ini bukan berarti mematahkan satu sama lainnya, karena ada potensi cerita yang tidak disampaikan secara utuh. Nah, kemudian kan juga Marliana mengatakan, kemudian kami baru tahu ternyata yang ngasih tahu kejadian Vina katanya kecelakaan lagi di rumah sakit, kemudian dia adalah menjadi salah satu dari pelaku kasus ini yang sekarang menjadi terpidana. Ini semakin riweh banget dan juga ribet, tetapi yang kita pengen tahu juga adalah kalau untuk bagian mereka yang sudah ingkrah putusannya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena kan secara hukum itu udah kelar. Yang bisa dilakukan sekarang adalah dari kuasa hukum menyiapkan novum baru atau ya novum ya, atau itu bukti baru bahwa mereka adalah salah vonis gitu. Dan itu bisa dilakukan kalau persidangannya Peggy ini nanti sudah terjadi, apalagi kalau di pra-peradilan seandainya teman-teman. Pra-peradilan itu kan akan segera dilaksanakan ya. Pra-peradilan itu juga prosesnya cepat, maksimal tuh kalau nggak salah hanya 14 hari, itu sudah harus ada putusan. Jadi cepat prosesnya. Kalau pra-peradilan nanti Peggy itu menang, dia dinyatakan tidak bersalah dan Polda Jawa Barat telah melakukan salah tangkap, ini adalah potensi yang sangat kuat bisa dijadikan sebagai novum oleh para kuasa hukum terpidana untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Tetapi sampai saat ini aku rasa belum ada novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah yang berada di penjara ataupun juga sangka tatal. Jadi ini main strategi, mereka menunggu dulu nih bagaimana proses hukum untuk Peggy Setiawan sendiri. Tapi kalau kita lihat dari keterangan Polda Jawa Barat, ada beberapa hal yang cukup unik ya sebenarnya terkait dengan ya banyak yang mengkritik ya, terutama di Twitter atau X ya. Ini aneh katanya, kok bisa alat bukti untuk si Peggy itu adalah kayak data-data dirinya di mana, kayak ijazah, surat kelulusan, kartu keluarga, itu mah alat bukti apaan? Ya kalau aku tangkap sih yang berusaha ditunjukkan oleh penyidik adalah menunjukkan tentang pergantian identitasnya tersebut. Ya, terlepas perdebatan pro dan kontra, ini adalah urusan keluarga Anjas untuk menutupi data dirinya, biar nggak ketahuan istri keduanya, Pak Rudi, bapaknya Peggy. Terlepas itu semua, memang ini secara hukum adalah sesuatu hal yang cukup janggal dan bisa menjadi alasan apa yang dilakukan oleh Peggy tersebut. Ya, di video sebelumnya aku udah bahas ya tentang hal-hal yang meringankan Peggy. Di bagian ini adalah aku harus menyeimbangkan juga dengan data-data yang memang dipakai oleh Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Nah, kemudian dari keterangannya salah satu pembina XTC Cirebon, Doci ya, yang mengatakan bahwa warung. Nah, warung ini dia sih sama ya seperti keterangannya Ferry yang di YouTube-nya KDM. Ini juga saya dari dulu di sini nggak ada tuh warung. Ya, ini adalah sebuah statement yang tidak serta-merta akan diterima sih menurut aku. Harus ada pembuktian secara detail. Kemudian Gang Bakti. Apakah, jadi kan dia ada gang yang untuk tempat melakukan hal tersebut ke Vina dan juga Eki ya, itu kan di sebuah gang di perkebunan, itu cuma ada satu jalur doang. Kalau si Mel katanya menyaksikan peristiwa itu hampir 1 jam, nggak mungkin dia nggak ketahuan, pasti bakal ketahuan. Makanya teman-teman, di video liveku semalam ada dugaan sangat kuat bahwa kalau memang yang dikatakan Mel itu beneran, dia ada di lokasi kejadian dengan 1 jam, dengan berbagai macam kronologi dan juga cerita yang sudah aku sampaikan di situ, ya ada potensi yang sangat kuat Mel itu adalah bagian dari pelaku, tapi peranannya minor sepertinya. Bisa aja dia orang yang mengetahui, atau orang yang membantu, orang yang menutupi, atau sekedar orang yang menonton. Karena dengan cerita yang disampaikan di gang sekecil itu, dengan 1 jalur, tidak ada pintu lainnya, ya ini ada potensi dia pun juga bisa sebagai peranan tadi. Tapi kalau memang dia adalah peranan tadi, menurut aku sih sekarang dia sangat potensi kuat bisa menjadi seorang justice kolaborator ya. Karena kan kalau memang dia adalah bagian dari pelaku dan ya dia peranannya minor, dan dengan keterangannya dia bisa ngebuka siapa-siapa aja pelaku sebenarnya, ya artinya ada hal yang disampaikan oleh dia itu benar-benar ngebantu pengungkapan kasus ini. Sementara ini bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.